Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian jamaah kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Senantiasa kita bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat sebagai doa yang kita ucapkan. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah pada kesempatan kita di malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan tamu yang akan datang menghampiri kita seluruhnya insyaallah, yaitu berilmu sebelum Ramadan. Karena untuk memasuki suatu amalan ibadah, jemaah yang kami muliakan, kita perlu adanya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta yang diamalkan oleh manusia-manusia terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ilmu, kita tahu mau berbuat apa. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menunaikan ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Yang kamu tidak tahu ilmu tentang sesuatu tersebut, jangan ikuti, gitu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Menunjukkan bahwa kita ketika akan beramal, kita harus tahu ilmunya dulu. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menuliskan dalam kitab sahih beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Karena jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memasuki suatu amalan tanpa ilmu, berarti tidak akan pernah ada semangat di dalam menjalankannya. Tidak akan pernah terbayangkan oleh kita apa ganjaran-ganjaran Allah di balik amalan tersebut. Bagaimana prakteknya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam beramal ada syarat diterimanya suatu amalan, dituliskan para ulama berdasarkan dua kalimat syahadat kita. Kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, menunjukkan amalan kita seluruhnya harus ikhlas, harus murni hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua, syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah, kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya kita harus ikut beliau, harus ikut tata cara ibadah yang beliau contohkan.
termasuk puasa. Kita harus ikut bagaimana puasanya Nabi SAW. Dengan itu disyaratkan untuk setiap amal adanya mutaba'ah, mengikuti contohnya dari Nabi SAW. Inilah makna dua kalimat syahadat secara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus dalam perkara-perkara amalan-amalan yang akan kita lakukan. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan doa kecelakaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul." Celakalah seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jarang mendoakan kecelakaan untuk seseorang. Tapi di sini bermakna ancaman, celakalah seseorang. Siapa itu? Man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Celakalah seseorang yang apabila Ramadan datang kepadanya, kemudian Ramadan berlalu namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia. Artinya orang hanya sekedar melewati Ramadan tanpa bekas. Karena dia memasuki Ramadan tanpa ilmu, beramal di bulan Ramadan pun tanpa ilmu, hanya modal semangat. Biasanya semangat ini hanya di awal, jemaah. Tetapi tidak berkelanjutan. Padahal ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik di sisi Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi orang yang berilmu walaupun dia mengamalkan sedikit ilmu, dia insya Allah bisa istiqamah di atas itu. Apalagi kalau dia memiliki ilmu yang banyak, dia akan memperhitungkan amalan-amalan apa saja yang perlu dia persiapkan. Karena sejatinya jemaah yang kami muliakan, memperhitungkan suatu amalan adalah bentuk persiapan menuju akhirat. Dan orang yang cerdas, kata Nabi SAW dari hadis yang jalurnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akyas?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah yang paling cerdas? Maka Nabi SAW menjawabnya, "Aktsarhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menuju kematian. Di antara persiapan menuju kematian adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas ilmu. Karena itulah yang membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal akyas, kata Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang mereka mengamalkan suatu amalan ketika menemukan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW sesuai dengan penerapannya di zaman sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Bukan mereka yang sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar mereka yang melihat orang banyak berpuasa, dia ikut puasa. Melihat orang banyak ikut salat tarawih, dia ikut salat tarawih. Sehingga tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Makanya banyak orang-orang yang berguguran di tengah Ramadan, di penghujung Ramadan, bahkan sampai gagal dalam mendapati Lailatul Qadar. Gagal dalam mendapati Lailatul Qadar. Akhirnya gagallah seluruh amalan-amalan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Farada azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kalian berpuasa di bulan tersebut.
tuftahu fihi abwabus sama, di dalamnya dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pula pintu-pintu neraka jahim. Artinya kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak ketimbang kesempatan untuk berbuat buruk. Wa tughallu maradatus syayatin, dan dibelenggu di dalamnya gembong-gembong setan. Artinya setan-setan yang keras, yang berat untuk ditaklukkan. Namun tidak berarti seluruhnya yang dibelenggu. Ada setan-setan yang kecil-kecilnya. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, berarti ia gagal menghadapi setan kecil. Apalagi untuk menghadapi setan yang besar, gembong-gembongnya. Berarti di bulan yang lain dia akan tetap kalah. Lillahi fihi laylah khairun min alfi syahr, kata Nabi SAW. Demi Allah, di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Titiknya di sini. Faman hurima khairaha faqad hurim. Maka siapapun yang gagal meraih Lailatul Qadar, meraih malam yang mulia, siapa yang gagal faqad hurim, maka ia digagalkan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka inilah puncaknya jemaah. Ini puncak dalam Ramadan itu Lailatul Qadar. Bukan awalnya. Kalau awalnya kita lihat jemaah kaum muslimin itu biasa bersemangat, ramai. Yang tadinya tidak pernah ke masjid sekarang ke masjid. Kerinduan dengan salat tarawih. Tetapi kaidah orang memperebutkan dunia biasanya berlaku. Kasratul misas tumitul ihsas. Ini kaidah yang dikeluarkan para ulama terhadap orang-orang yang terbiasa dengan dunia. Jangan sampai kaidah ini berlaku untuk akhirat, untuk ibadah. Apa kaidahnya? Banyak berinteraksi dengan sesuatu biasanya mematikan sensitivitas. Orang kalau sudah banyak berinteraksi dengan makanan-makanan mewah, dia sudah terbiasa dengan itu. Terbiasa dengan makanan-makanan pedas. Dia sudah tidak asing lidahnya dengan hal yang pedas, sudah biasa. Begitu juga orang-orang yang tanpa ilmunya, dia melakukan suatu amalan ibadah, terbiasa dia lakukan. Menghadapi Ramadan ini suatu kebiasaan saja. Karena sudah bertahun-tahun dia menemui Ramadan. Sudah bertahun-tahun dia menjumpai Ramadan, sehingga berkurang atau matilah sensitivitas. Menganggap Ramadan ini hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial baginya. Tidak ada persiapan, tidak ada rasa harunya untuk menyambut Ramadan. Jangan sampai kita demikian jemaah. Sehingga akhirnya hanya modal semangat di awal, di pertengahan Ramadan berguguran. Apalagi kalau sudah menemui akhir Ramadan, itu sudah sibuk pulang kampung. Sudah sibuk pulang kampung. Ada yang sibuk hunting baju lebaran. Ada yang sibuk dengan kue-kue lebaran, makanan-makanan lebaran. Na'udzubillah. Padahal puncaknya ada di akhir-akhir itu, di Lailatul Qadarnya. Maka kalau kita lihat bagaimana persiapan ulama-ulama zaman dahulu di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mempersiapkan Ramadan justru 2 bulan, yaitu Sya'ban dan Ramadan, tokonya tutup. Tokonya tutup. Supaya apa? Fokus menghadapi Ramadan. Dia latihan dulu sebulan awal. Ya. Apalagi di bulan Ramadannya. Ini beda dengan kebanyakan kaum muslimin. Justru kalau sudah masuk Ramadan, mulai bermainlah ide bisnisnya. Mulai bermain bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mendulang uang di bulan Ramadan. Sehingga mereka menganggap yang namanya berkah Ramadan itu nilai duniawi. Ya Ustaz, Ramadan ini sangat berkah. Kenapa berkah? Pakaian yang saya jual laris semua, dagangan yang saya jual laris semua, berkah sekali. Saya jual makanan laris, tidak ada tersisa. Bagaimana tilawah Al-Quran Anda? Sudah khatam berapa kali? Tidak ada. Tidak ada.
Bahkan dia lupakan, ditinggalkan bacaan Al-Quran untuk mencari duniawi. Ini bukan berkah namanya. Ini tertipu dengan talbis iblis, tipu daya iblis. Keberkahan itu tidak dinilai dengan duniawi, sama sekali tidak. Tapi keberkahan itu, kata para ulama, dinilai dari sekuat apa seseorang menjalankan ibadah dengan harta yang Allah berikan. Bagaimana dia bisa terus-terusan beribadah, dia istiqamah di atas ketaatan dengan fasilitas yang Allah berikan, bukan semakin menjadi-jadi mengejar dunia. Akhirnya orang-orang yang seperti ini hartanya pun tidak bertahan lama. Orang-orang yang sekedar memandang berkah itu dengan pendapatan dunia biasanya tidak bertahan lama. Tetapi beda dengan orang yang hanya dapatkan sedikit namun rasanya banyak. Itulah berkah tadi. Dia dapat penghasilan sedikit, boleh dah dia tutup tokonya dulu 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tetapi rasanya puas sekali. Puas. Karena berkah harta telah dia dapatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Beda dengan orang yang sepanjang Ramadannya hanya meraup keuntungan uang saja, namun setelah lebaran rasanya miskin. Kemana uang yang dulu? Ya, rasanya tidak punya uang lagi. Padahal ini panen rasanya di bulan Ramadan, tapi kok tidak berbekas. Ya, kemana saja perginya uang ini? Nah, itu diantara bukti hilangnya berkah tersebut. Jadi jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita gagal. Kita tahu dulu, pelajari dulu apa yang harus kita hadapi. Jadi harus ada ilmunya menjelang Ramadan, yaitu pemanasan dulu. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang ibadah ini ibarat perlombaan. Allah sebut dengan fastabiqul khairat, bermusabaqah dalam mendapatkan kebaikan, berlomba-lombalah kalian dalam meraih kebaikan. Tentunya dalam ibadah. Maka di sini yang namanya perlombaan musabaqah itu perlu latihan. Sekelas atlet papan atas saja, mereka harus latihan dulu baru bisa bertarung dalam perlombaannya. Nah, kita tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah terlatih dalam salat malam? Apakah kita orang terlatih di dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar? Apakah kita telah terlatih membaca Al-Quran 1 juz per hari? Apakah kita telah terlatih dalam menghafal Al-Quran? Apakah kita telah terlatih bersedekah? Apakah kita telah terlatih menjadi orang-orang yang semakin hari semakin taat? Tanyakan diri kita. Kalau belum, maka latihan dari hari ini jemaah. Mumpung masih ada sekitar 13 hari atau 12 hari insyaAllah. Kita latihan dulu. Mulai sekarang kita rajin baca lagi Al-Quran. Hitung per hari dapat berapa. Latihan. Sehingga pas Ramadan masuk kita sudah terbiasa. Sudah ada pemanasan sebelumnya. Atlet papan atas saja untuk pacu lari kalau tidak pemanasan itu keram jemaah. Di tengah jalan bisa tumbang. Perenang papan atas sebulan, setahun belum pernah renang lagi, udah lama dia renang, dia renang keram tanpa pemanasan. Apalagi kita bukan ahlinya, bukan orang yang sudah papan atas di dalam membaca Al-Quran. Maka akhirnya Al-Quran 1 hari dibaca, besok ditaruh, dipajang sampai akhir Ramadan tidak pernah dibuka-buka lagi. Kenapa? Karena hanya semangat di awal, tidak pernah ada latihan. Maka kita himbau seluruhnya kita untuk berlatih dulu apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk Ramadan. Ya begitu juga dalam menyambut Ramadan. Ya, kita sambut dengan amal-amalan yang memang ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya, yaitu kita mentaati bagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam urusan-urusan yang sifatnya agama. Harus ada ilmu dulu, kita pelajari dulu. Jadi menyambut Ramadan itu dengan belajar, insyaallah seperti yang kita lakukan hari ini. Kita belajar apa yang kita lakukan nanti di awal Ramadan,
di siang harinya apa, di malam harinya apa. Kita pelajari itu. Ya, kita pelajari bagaimana ya masuknya Ramadan. Itu masuk setelah melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasalah karena kalian melihatnya, hilal masuknya 1 Ramadan. Dan berbukalah nanti ketika melihatnya juga, yaitu hilal di awal Syawal. Ya, hilal ini lebih dikedepankan daripada hisab. Hisab itu kalau terjadi penghalang seperti mendung tidak bisa melihat hilal, maka dilengkapkan, digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30, barulah masuk 1 Ramadan. Berarti penentuan pertama dengan melihat dulu. Kemudian masuklah waktu maghrib di bulan Ramadan, berarti sudah masuk bulan Ramadan. Kita harus persiapkan mana tarawihnya, persiapkan ilmu bagaimana salat tarawih ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan witirnya, bagaimana kekhusyuannya. Bukan seperti orang-orang yang salat tarawihnya naudzubillah kilat jemaah, kilat. Ya, salat tarawihnya banyak rakaat 23, 21 rakaat, tetapi selesai 5 menit. Mana khusyuknya, mana tuma'ninahnya? Ini ya, karena tanpa ilmu dan hanya sekedar ikut-ikutan dan cari yang gampangnya saja. Padahal semuanya butuh ilmu dan kita amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang salat malamnya salat dengan waktu yang cukup lama. Nabi Aisyah katakan, jangan engkau tanya berapa panjang dan lamanya salat beliau. Menunjukkan apa? Saking panjang bacaan yang beliau baca di dalam salat tarawih. Walaupun rakaatnya yang sering Nabi SAW lakukan adalah 8 rakaat untuk tarawih, tetapi dengan bacaan yang panjang. Dengan bacaan yang panjang. Ya, kalau sekitar ya bolehlah 1 malam itu selesai 1 juz. 1 malam selesai 1 juz. Itu standarnya jemaah. Ya, kalau dilihat gimana amalan sahabat-sahabat yang lain, ya, semalam itu bisa ya, setengah Al-Quran. Ya, jadi sekali 2 malam selesai khatam Al-Quran di dalam salat. Khatam Al-Quran di dalam salat setiap 2 hari sekali. Ini amalan sahabat. Bagaimana panjang salat mereka. Jadi bukan dihitung banyaknya rakaat, tetapi bagaimana panjangnya rakaat. Cukuplah dengan 8 saja ditambah 3 witir, selesai. Kemudian bagaimana kita menjelang paginya? Tentu kita harus ya berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur tersebut ada keberkahan, ada keberkahan. Jangan seperti orang ya yang makan dulu sebelum tidur kemudian tidak makan sahur, berarti dia telah melewatkan satu sunnah. Walaupun hukumnya sunnah, tapi di dalamnya ada keberkahan. Rugi kita kalau tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di waktu sahur adalah waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berkata, mana orang-orang yang meminta ampunan, minta ampunlah maka aku ampuni dia. Mana orang-orang yang berdoa, berdoalah aku ijabah doanya. Ya, maka di waktu sahur ini waktu untuk berdoa. Ya, sambil kita makan, kita berdoa. Setelah makan selesai, kita tetap berdoa kepada Allah. Ini waktu jangan dilewatkan. Jangan disia-siakan dengan nonton TV, jemaah. Ya, matikan dulu. Kita masuk Ramadan tuh matikan, nggak usah pakai TV sama sekali. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut setelah Ramadan dan seterusnya. Kita tidak perlu lagi sinetron. Ini kasihan ya, sahur yang seharusnya waktu itu kita manfaatkan untuk berdoa, tetapi dipakai untuk sinetron. Isinya bohong semua, dusta semua, sandiwara semua. Rugi kita. Maka kita ketika sahur itu sudah perbanyak apa?
berzikir dan berdoa, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pelajari bagaimana puasa, bagaimana kewajiban-kewajiban puasa. Kita ajak nih anak-anak kita latihan puasa, bangunkan mereka ketika sahur. Dan membangunkan sahur itu bukan dengan keributan. Ini yang sering terjadi di kota-kota besar, yang mungkin mudah-mudahan di daerah-daerah kita tidak ada. Ya, kalau di kota-kota besar itu mereka keliling bawa kentongan kemana-mana, ganggu semua orang. Ini mengganggu. Cukup dengan membangunkan biasa, ketok pintunya, bangunkan pelan-pelan. Ini belum waktunya, masih jam 3, dia sudah rame dan tidak tidur semalaman orang-orang ini. Anak-anak remaja, mereka tidak tidur semalaman, hanya suka euforianya saja, membangunkan orang sahur, kemudian setelah subuh dia tidur lagi sampai sore tidurnya. Nah, ini hal yang keliru. Padahal seharusnya dia bangunkan dengan cara yang baik. Kita bangunkan tetangga dengan cara yang baik, kemudian makan sahur. Setelah itu kita berangkat sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah disambung dengan apa? Tilawatul Quran. Maka di dalam bulan Ramadan kita tekadkan kita harus banyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Inilah amalan para ulama. Mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sampai mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan khatam 4 kali, ada yang khatamkan Al-Quran tiap 3 hari, ada yang khatamkan Al-Quran tiap 1 hari. Nah, inilah bagaimana mereka bersungguh-sungguh menghadapi Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk umat Islam dan seluruh umat manusia pada umumnya. Maka siapa yang menghargai Al-Quran dengan menghargai bulan Ramadan, sungguh dia telah mengumpulkan 2 kemuliaan. Al-Quran, kitab suci yang diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, Al-Quran ini penuh dengan kemuliaan. Diturunkan di bulan yang mulia, diturunkan di malam yang mulia, Lailatul Qadar, kepada seorang Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, di tempat yang paling mulia, Makkah dan Madinah, dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Maka sempurnalah kemuliaan Al-Quran dari seluruh sisinya. Disebutkan di dalamnya adalah Ramadan dan Lailatul Qadar. Maka sejatinya jemaah yang kami muliakan, amalan-amalan kita lakukan semenjak awal Ramadan itu adalah persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Persiapan. Makanya Nabi SAW ketika mulai masuk 10 hari terakhir, sadda mi'zarahu, beliau kencangkan sabuknya, menunjukkan beliau tidak ada lagi hubungan urusan dengan istri beliau, sudah selesai. Ini 10 malam terakhir beliau iktikaf, menetap di masjid, mencari Lailatul Qadar. Diisi dengan apa? Memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, berdoa, salat dan sebagainya. Kita siapkan itu. Bisa juga kita siapkan dari paginya, kita target Ramadan ini setiap hari saya harus sedekah. Harus sedekah. Targetkan. Jadikan yang sifatnya istiqamah, adwamuha, yang bisa kita lakukan terus-menerus. Sehari misalnya kita punya 20.000. Targetkan setiap hari itu harus keluar 20.000. Ketemu orang-orang miskin kita kasih. Masuk ke masjid kita nampak kotak infak kita masuk ke situ. Bantu yayasan-yayasan. Kalau bisa lebih dari itu. Tidak akan pernah berkurang harta kita dengan sedekah. Mana qasad sadaqatun min malin, kata Nabi SAW. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Jangan pernah kita merasa rugi. Jangan pernah kita merasa kasihan, sayang dengan uang. Mending saya bisa beli ini dan itu. Rugi kita. Ini Ramadan. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan ketika Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah di antara riwayat dalam satu hadis adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan 30 hari yang ada. Taib jamaah yang kami muliakan, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak
ibadah setelah kita sholat subuh, ya, kemudian kita membaca Al-Quran, kita berzikir. Kecuali bagi yang ada kepentingan untuk harus bekerja, tafadhal, silahkan bekerja. Ya, manfaatkan hari di siangnya itu apa? Sholat duha. Kita sholat duha, sanggup 2 rakaat, tafadhal. Ya, sanggup 4 rakaat, tafadhal. Maksimal 8 rakaat saja, selesai. Itu sholat duha. Ya, kita sambung dengan hari-hari di waktu-waktu kosong, kita baca terus Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, targetkan satu hari minimal 1 juz. Satu hari satu bulan untuk 30 juz. Berarti satu hari harus 1 juz. Nah, kita hitung-hitung ya, berapa halaman yang harus kita selesaikan. Targetkan tiap hari. Jangan mudah tergoda dengan ajakan-ajakan orang, ya, misalnya ngajak ngerumpi, ngobrol. Batasi dulu. Lebih baik kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus untuk Ramadan. Demikian juga jangan sampai kita tinggalkan salat berjamaah. Bagi laki-laki tentu salat jamaah ini adalah hal yang wajib. Jangan sampai justru di bulan Ramadan ditinggalkan. Bagi wanita silahkan. Tidak dilarang oleh Nabi SAW untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Dibolehkan. Hanya saja memang afdalnya tetap di rumah, kata Nabi SAW. Demikian juga ketika menjelang berbuka puasa, di sini perlu ada ilmunya, jemaah. Banyak orang-orang menghabiskan waktu setelah asar di bulan Ramadan untuk apa? Ngabuburit, katanya. Ngobrol, nongkrong. Padahal Nabi SAW katakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-saimu hina yuftir, yaitu seorang berpuasa ketika dia berbukanya, atau dalam riwayat Imam Ahmad sampai dia berbuka. Selama dia puasa sampai dia berbuka, doanya mustajab. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang sedang dizalimi. Maka di dalam hadis ini terdapat ya, suatu petunjuk kepada kita bahwa orang yang puasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ataupun nanti di akhirat. Jangan khawatir, jemaah. Kalau kita belum temukan, belum dapati hasil dari doa kita, minimal itu adalah tabungan di akhirat. Itu diijabah oleh Allah, hanya saja belum dinampakkan kepada kita. Sebagaimana ini disebutkan dalam ya, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Jika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia diijabah selama doanya tidak terdapat maksiat dan tidak terdapat unsur pemutusan hubungan silaturahim. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Bentuk ijabahnya itu dari Allah. Pertama, bisa Allah langsung tunaikan saat itu. Au yaddakhira lahu minal khairi mithlih, atau Allah tabung untuknya berupa kebaikan di dunia atau di akhirat. Allah tabung. Atau Allah kemudian menjauhkan, au yajtaniba anhu minasyarri mithlih, Allah jauhkan darinya keburukan yang semisal dengan yang dia doakan itu. Dijauhkan dari keburukan. Dia tadinya minta kepada Allah, ya Allah, ya, berikan aku keturunan, karena dia belum memiliki keturunan misalnya, berikan aku keturunan yang saleh. Tapi belum dia dapatkan itu, ternyata di sisi yang lain dia dihindarkan oleh Allah dari kecelakaan sepeda motor misalnya. Ini dijauhkan dari keburukan. Nah, itu hasil dari doa. Maka jangan pernah kita merasa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, aku ijabah untuk kalian. Nah, maka yang waktu ini jangan disia-siakan. Menjelang berbuka itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Maka perbanyak doa. Ya, orang-orang yang paham akan hal ini tidak dia habiskan waktunya hanya sekedar untuk hunting makanan, cari-cari makanan untuk takjil, pembukuan. Ya. Mereka tidak sibuk waktunya ini, tidak mengisi waktunya ini dengan kesibukan duniawi, tidak. Tetapi sibuk dengan apa? Berdoa terus. Berdoa terus sepanjang waktu yang ada, yang tersisa menjelang berbuka.
Doa apa saja. Karena doa itu sifatnya boleh dalam ucapan apa saja. Selama kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zikir. Kalau zikir itu harus berdasarkan nas, dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Zikir bacaan salat misalnya harus ada sumbernya dari Nabi SAW. Bagaimana bacaan salat Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, bagaimana bacaan, itu zikir bacaan. Adapun doa itu sifatnya ijtihadiyah. Ya, walaupun yang mulia, yang paling afdol adalah yang dari nas Al-Quran dan Sunnah, tetapi kalau kita dengan bahasa sendiri ingin berdoa, silahkan. Tidak ada batasan dalam hal ini, karena beda dengan zikir. Dan dicontohkan doa-doa ini banyak dari kalangan sahabat. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan sebagainya. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan apabila hari-hari kita Ramadan itu hanya diisi untuk mikirkan makanan saja. Karena memang di beberapa daerah ada memang dikhusus ini. Ya, bahasa kitanya mungkin di daerah Payakumbuh itu ada pasar lambung. Pasar yang khusus ya, atau los lambung. Pasar yang tadinya jual pakaian, jual kebutuhan yang lain, sekarang cuman isinya makanan semuanya. Satu pasar isinya makanan semua. Ya. Jadi jangan tergoda dengan itu cuma. Ya. Akhirnya apa? Orang hanya melihat memikirkan, nah, saya buka nanti pakai apa? Pabukuannya apa nanti? Nah, dia ingin mikir itu terus. Ya, sudah dibeli ini, kayaknya ini cendol enak, beli lagi. Ya, nampak lagi yang lain, kayaknya kolak dari mau ini lama, beli lagi itu. Semua dikumpulkan. Maka betullah fakta yang terjadi cuma. Kalau di bulan-bulan yang lain biasanya tukang sampah itu banyak mendapati apa? Plastik, kardus, kertas dan sebagainya. Itu yang dapat sampah-sampah. Tapi naudzubillah, ternyata di bulan Ramadan isi sampah masyarakat itu adalah sisa makanan. Naudzubillah, ini puasa apa jemaah? Kita puasa atau gimana? Justru sampah yang terbanyak itu adalah makanan sisa. Naudzubillah. Kenapa membuat semubazir ini kita? Inikah cerminan kaum muslimin yang berpuasa? Apakah kita selama ini betul-betul berpuasa atau hanya sekedar nahan lapar dan haus saja? Kam min sha'imin ay rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak kata Nabi SAW. Orang yang berpuasa dia tidak dapatkan apa-apa. Cuman dapatnya lapar dan haus saja, tambah dosa aja. Dia tidak dapatkan pahala puasa karena dia gagal menahan dirinya. Sehingga jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya jadikan ibadah puasa yang kita lakukan itu di atas ilmu. Kita pahami dulu, ya kita kenali dulu diri kita, ini kita mau beli apa? Kita mau makan apa? Itu butuh ilmu. Bukan sekedar ikut-ikutan, ini lagi ngetren makanan ini, ngetren makanan itu, bukan itu jemaah. Baik jemaah yang kami muliakan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah masuk. Kita azan atau langsung salat ya? Gimana, Pak? Biasanya langsung salat di sini? Lanjut. Berarti azan dulu sekarang. Nah, tafadhol. Siapa yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Jemaah yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan ini. Dan kalaupun ada pertanyaan, ya kami minta untuk sebaiknya ditulis supaya bisa kami bacakan di depan. Barakallahu fikum. Ya, tadi kita telah membahas sedikit bagaimana persiapan kita menuju berbuka. Ya, memang di antara kebahagiaan yang dimiliki orang berpuasa, lis-shaimi farhatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun indal fitr, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika dia menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita ketika berbuka itu perlu dilandaskan dengan ilmu, bukan sekedar makan. Sekedar makan akhirnya untuk salat tarawihnya ngantuk, untuk salat tarawihnya tidak kuat berdiri lama, sakit perut, kembung dan sebagainya. Makanya Nabi SAW ketika beliau berbuka, diriwayatkan dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, bahwa beliau SAW berbuka dengan memakan beberapa kurma sebelum beliau salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Biasanya beliau memakan kurma basah dulu, kurma yang sifatnya basah dan masih baru dipanen. Kalau itu tidak ada, maka beliau memakan tamar. Tamar ini kurma kering. Fa illam takun hasawatan minal ma'. Kalau tidak ada kurma kering, beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan yang selain mereka. Ya. Ini kebiasaan Nabi SAW ketika beliau berbuka. Sebelum salat hanya dengan, ya, kalau kita tidak ada kurma, ya sudah beberapa teguk air salat. Ya. Atau ya, kita makan kurma dulu. Ya. Kalau ada kurma. Kalau tidak ada, ya air. Jadi tidak ada riwayat sedikit pun jemaah, berbukalah dengan yang manis. Hadisnya dikeluarkan oleh pabrik sirup. Berbukalah dengan yang manis, tidak ada. Ya, kurma itu belum tentu manis. Ya, rutop itu kalau yang baru dipanen itu ada rasa asam-asamnya, bukan manis. Ya, atau hanya dengan apa? Seteguk air saja. Ya. Bukan dengan yang manis juga, enggak harus manis. Tayyib. Nah, begitu juga kita perhatikan adab-adab makannya, adab-adab makan. Berbuka, bagaimana kita berbuka? Kapan kita membaca doa? Tadi sudah kita jelaskan, seluruh doa yang kita ucapkan menjelang berbuka itu bebas-bebas saja doanya. Tetapi yang jadi masalah, tidak boleh diikat dengan satu doa yang kita anggap doa itu datang dari Nabi SAW. Ya, seperti orang yang menganggap ada doa khusus, doa berbuka. Dia khususkanlah, dikatakan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu. Ini hadisnya dhaif. Tidak demikian. Jadi pada umumnya doa apa saja yang kita ucapkan silakan, selama tidak kita klaim inilah doa berbuka puasa. Tapi doa yang berbuka puasa sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih dikatakan, zahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah, dan itu pun dibaca setelah berbuka, setelah kita batalkan puasanya. Zahaba dhama'u, telah hilang dahaga. Berarti kita baca setelah minum. Ya, zahaba dhama' wabtallatil 'uruq, dan telah basah kerongkongan ini. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahalanya dengan izin Allah. Jadi kita baca setelah berbuka, dan ini insyaallah terdapat dalam hadis-hadis dengan riwayat yang hasan. Tetapi dengan yang disebutkan tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, kalau kita katakan itu adalah doa berbuka puasa dan kita katakan itu dari hadis, maka hadisnya dhaif. Maka apa saja doa yang kita ucapkan menjelang kita berbuka, baik dari zuhurnya atau dari asarnya, kita berdoa terus kepada Allah, silahkan, tanpa mengklaim inilah doa berbuka. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Kita kan mengklaim inilah doa berbuka puasa.
Tapi jamaah yang kami muliakan, kemudian perhatikanlah adab-adab ketika makan. Ya, makanlah, kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW katakan, ma mala'a ibnu Adam syarran min batnih. Tidak ada yang lebih buruk apabila diisi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Kalau diisi penuh, maka perut ini adalah wadah terburuk untuk diisi. Maka kalaupun seseorang ingin makan, kata Nabi SAW, jadikanlah 3 bagian. 1 bagian untuk makanan, 1 bagian untuk minum, dan 1 bagian untuk bernafas. Dan orang ketika dia berbuka berlebih-lebihan, untuk nafas saja susah, akhirnya dimuntahkan lagi. Nah, ini haram ya ikhwan, mubadzir, dan dia menyiksa dirinya sendiri. Maka berpuasalah ketika kita menahan diri, keberhasilan itu pun terlihat saat berbuka. Kita berbuka ya biasa-biasa, santai. Nah, dan tentunya orang yang bisa melakukan ini kalau dia punya banyak latihan. Apa latihannya? Dia sering puasa sunnah, puasa ayyamul bid, puasa Senin, puasa Kamis misalnya. Dia sering melakukan puasa Daud, sudah terbiasa, maka dia santai saja ketika berbuka. Sudah terlatih. Beda dengan orang yang baru ketemu puasa itu adalah di bulan Ramadan saja. Nah, maka biasanya sudah di hari kelima mulai batuk-batuk. Mulai batuk-batuk. Kenapa? Enggak, isinya gorengan semua. Ditambah dengan apa? Yang dingin-dingin semua. Nah, padahal perut dalam keadaan kosong, tenggorokan dalam atau kerongkongan dalam keadaan kosong, langsung dikasih apa? Es. Ibarat besi panas kalau dikasih es, rapuh, apalagi badan kita. Ya, maka diantaranya minum air biasa, air yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, air yang biasa saja, yang tawar. Atau kalau mau yang hangat sedikit, itu insya Allah lebih menyehatkan. Baik jemaah yang dimuliakan, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara hal yang kita persiapkan, insya Allah menuju Ramadan. Jadikanlah Ramadan kita Ramadan yang sangat bernilai dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar puasa orang tua yang tidak kuat puasa? Barakallahu fikum. Orang yang tidak kuat lagi berpuasa, artinya memang sudah terlihat sepertinya ya sudah terlihat betul kalau dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan membayar fidyah. Ya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir atau miskin. Satu puasa ditinggalkan, beri makan sekali saja. Boleh kita belikanlah nasi bungkus saja kalau lebih praktis, tafadhol. Makan ya dengan lauknya sekalian. Ya, belikan, kasih. Ya, itu untuk fidyahnya. Enggak harus beras. Tapi kalau mau dengan beras, tafadhol, tidak ada masalah. Kalau mau ya langsung dimakan, ya berapa? Ya, takarannya 1 mud, itu genggam. Dan itu pun kalau hitungannya adalah bahan pokok. Tetapi kalau hitungannya bahan jadi adalah untuk sekali makan dia. Itu untuk 1 hari, untuk 1 orang miskin. Dia tidak sanggup berpuasa 30 hari, berarti 30. Bisa untuk 1 orang miskin, 1 untuk sehari. Bisa sekali dalam sehari tapi 30 orang miskin, silakan. Tidak ada masalah dalam hal ini, berarti dia ya, membayar fidyah dengan cara demikian. Wallahu a'lam. Apakah i'tikaf harus dilakukan menetap seharian di dalam masjid atau boleh dilakukan atau dimulai pada saat setelah salat Isya lalu pulang lagi ke rumah setelah subuh? Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. I'tikaf itu punya tingkatan. Punya tingkatan. Yang paling utama, paling afdal mereka yang mendapatkan 10 hari full penuh. Kapan mulainya? Dia mulai menjelang maghrib. Menjelang maghrib di malam yang ke-19. Menjelang malam di malam yang ke-20, menjelang malam ke-21. Jadi maghrib atau sore asarnya hari 20 itu dia. Asar
hari 20, berarti dia malam 21 sudah di dalam masjid. Dia mulai di situ. Keluar nanti ketika sudah terlihat hilal di bulan Syawal. Sudah terlihat hilal, dia keluar dari masjid. Itu yang paling afdol. Siang malam dia berada di dalam masjid. Tetapi kalau orang-orang yang tidak sanggup melakukan demikian, dia hanya sanggup melakukan di hari-hari, di malam-malam ganjil saja, tafadhal, dengan niat iktikaf. Atau dia melakukannya dengan niat dia iktikaf di malam hari saja, tafadhal, dengan niat iktikaf dia telah melakukan iktikaf, sebagaimana Umar bin Khattab melakukan hal demikian. Beliau pernah bernazar iktikaf di malam hari saja di Masjid Nabawi, dipersilahkan oleh Nabi SAW untuk menunaikan iktikaf beliau dan dianggap iktikaf. Tetapi tidak seperti yang paling afdal tadi disebutkan. Dan kalaupun orang memilih di malam-malam ganjil saja, ini juga khawatir ternyata melenceng. Ternyata melenceng. Kalau perhitungan ganjil, ini cukup rumit untuk dihitung. Bukan berarti ganjil itu hanya malam 19, malam 21, malam 23, malam 25. Bukan berarti hanya itu. Enggak. Karena ganjil ini bisa dihitung dari belakang. Tersisa sehari, tersisa 3 hari, tersisa 5 hari. Nah, ini ganjil juga. Dihitungnya dari belakang. Karena banyak Nabi SAW mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian di 3 malam tersisa. Bagaimana kalau Ramadannya cuma 29? 3 malam tersisa, atau Ramadannya 30 genap. 3 malam tersisa, berarti malam keberapa? 27. Kalau Ramadannya 29, 3 malam tersisa, malam 26. Bisa ganjil juga. Malam 26. Bisa, tidak terbuka, tidak tertutup kemungkinan bahwa ganjil itu dihitung dari belakang. Karena dalam riwayat hadis disebutkan pada 3 malam tersisa, pada 5 malam tersisa. Siapa tahu Ramadannya cuma 29. Berarti sebaiknya kalau itikaf itu kita lakukan penuh. Barakallahu fikum. Tetapi setelah tadi dijelaskan, bagaimanapun niat seseorang, walaupun dia menetap 1 jam di masjid dengan niat iktikaf, insya Allah dia telah melakukan iktikaf pada waktu itu. Atau walaupun dia kembali lagi di jam berikutnya dengan syarat apa? Niatnya iktikaf. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kita menjalankan salat Isya insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ini ada hadiah, gimana skemanya dia? Ini ada hadiah, masyaallah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa dan berhari raya. Masyaallah, ini buku sangat bagus sekali. Tayyib. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Tayyib, barakallahu fikum. Siapa yang hafal doa berbuka puasa yang kita sebutkan tadi? Silahkan katakan. Fadhal. Tayyib. Apa kita baca? Barakallahu fikum. Kemudian jemaah yang dimuliakan, siapa yang hafal dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang disunnahkan makan sahur? Ada dalilnya disunnahkan untuk makan sahur. Apa dalilnya? Ada yang tahu cuma? Enggak ada. Kalau enggak ada buat anak nih. Enggak ada. Tayyib. Atau dalil bahwa Nabi SAW mengatakan celaka seseorang apabila Ramadan datang dan kemudian berlalu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Siapa yang hafal nas dalilnya? Ada? Tidak ada juga. Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa lagi ya pertanyaannya? Baik. Ya. Kalau untuk
untuk nyari soal ini kayaknya kita harus buka buku lagi. Jemaah yang kami muliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa sebutkan ya, di antara kemuliaan atau spesialnya bulan Ramadan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hebatnya bulan Ramadan? Dimulai dengan hadis tadi, atakum Ramadan syahrun, terus selanjutnya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan apa yang ada di dalamnya? Ada, ya, tafadhal Pak. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena diturunkan Al-Quran yang mulia. Iya. Di bulan yang mulia, bulan Ramadan, oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril, Di tempat bahasa yang mulia, dengan seluruh Al-Arabiyah, bahasa ya. Di tempat yang di tempat mulia di mana, Pak? yang mulia, Yaitu di Makkah di Makkah. dan Madinah. Barakallahu fikum. Tidak apa-apa. Sebenarnya bukan itu yang kita minta, tapi tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Tafadhal. Kita hargai keberanian beliau. Itu tadi yang kita inginkan. Ya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan dengan bulan yang dimuliakan, yaitu di dalamnya diwajibkan berpuasa, dibukanya pintu-pintu langit atau pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya gembong-gembong setan. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.